pendeta, 10 pendeta di dunia itu masuk majalah Forbes karena udah kekayaannya udah luar biasa. Belum pernah pendeta Protestan masuk majalah Forbes. Belum pernah seorang Ustadz Kiai masuk majalah Forbes. Ya, maka zakatnya 1/10. Itulah adilnya Tuhan. Kenapa zakatnya lebih besar? Mari kita buktikan. Karena apa? Yang bekerja itu Tuhan. Dalam Islam juga ada, Kang Luga, sebenarnya kalau saya jujur ya, dalam Islam kamu tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menapkan hartamu di jalan Allah. Kalau dalam Islam begitu, Kang. Jadi ada kewajiban umat Islam untuk menyempurnakan kebajikan itu dengan menapkan hartanya di jalan Allah. Iya, berapa persen? Oh, 30% nggak ada ketetapan seperti itu ya. Nah, kecuali dia. Kalau zakat ada 2,5% dari zakat fitrah lah ya, Kang Alif ya. Itulah yang membuat orang Kristen tuh lebih kaya. Kenapa? Karena mereka memberikan lebih banyak. Mana ada itu ngawur itu Bang Luga tuh ngawur. Mana ada? Ganti yang ngomongnya. Orang Muslim kan ngasih 2%, kami ngasih 10%. Berarti kan 10% bedanya yang nggak seharusnya ngasih diceki itu harus ngasih. Mana ada ini Bang Luga ini serakah amat, mana pula nggak boleh gitulah Bang. Gimana? Iya, bentar dulu, jangan dipotong dulu. Gini. Iya. Kenapa orang Kristen itu lebih kuat, lebih perkasa? Karena mereka juga memberikan buat Tuhan lebih banyak. Kalian 2,5, kami 10. Beda 8 poin, 8%. Jadi di saat kami ingin memberitakan Injil, kami lebih punya persiapan mendakwahkan Injil kepada seluruh makhluk. Pendananya lebih kuat. Nah, makanya kenapa Tuhan mengajarkan 10%? Justru supaya kita itu, ibarat kata supaya kita punya persediaan yang lebih kuat, punya tenaga yang lebih kuat, punya persiapan lebih kuat gitu loh. Mana lebih kuat, punya uang 2.000 atau punya uang 10.000? Tentu punya uang 10.000 kan. Nah, makanya persepuluhan itu wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak wajib, nanti si Jose ngasih persembahan 2.000 perak, ya namanya seikhlasnya. Ada yang ngasih 3.000, ada juga yang ngasih besar. Kalau kita cuma ngasih seikhlasnya, ada namanya persembahan-persembahan khusus. Persembahan khusus itu juga seikhlasnya. Tapi di luar persembahan ada namanya sembahan wajib, itulah persepuluhan. Fondasi kita lebih kuat. Jadi orang yang membayar persepuluhan itu sebenarnya lebih hebat daripada orang yang tidak punya persepuluhan. Contoh, si Rudine mengharapkan persembahan sekelas subscribernya. Nah, jadilah rumah yang 1 juta. Nah, ini ada pun dia bilang aku mau ngasih perban kepada per bulan itu dari 1. Kamu kalikan, kalau misalnya ada yang misalnya of king lah ke organisasi kan, bukan ke pribadi per bulan. Orang tentu orang yang menerima kaya daripada perempuan, makanya gereja terkait di bumi itu gereja karismatik, bukan gereja Protestan, bukan Katolik. Bang, yang lebih kaya itu karismatik. Silakan. Bang, abang ini aneh. Kadang-kadang berpikir bahwa orang Protestan sama karismatik tuh kaya karismatik karena kebanyakan itu ya, kebanyakan perpuluhan gitu atau gimana? Nggak boleh lah, mana ada pemaksaan tuh Bang. Karena gini, sebenarnya di dalam gereja itu kalau maksa gitu ya kabur semua jemaatnya. Ya mending abang ini jadi mualaf aja deh gitu. Biar nggak banyak makan uang orang, gimana dong?
uang persepuluhan itu bukan buat pribadi. Persepuluhan itu buat pribadi. Persepuluhan itu adalah untuk operasional dakwah, operasional penginjilan. Kalau saya menerima persepuluhan misalnya, katakanlah kita hitung ya 100 jemaat, 100 jemaat. Lalu di terkumpullah hasil 1 bulan cuma 4 juta kalau jemaat, kalau persembahannya 10.000. Kalau Luga 4 juta dari persembahan khusus plus perpuluhan. Kalau misalnya 100 orang punya MR misalnya 3 juta atau 5 juta, 500 kali 10 sudah 5 juta. Berarti penghasilan saya 54 juta, penghasilannya si Rudi 4 juta. Si Rudi dengan 4 dia bayar kosan, dia bayar anaknya sekolah, habis sisa 2.000. Sementara saya bayar uang tempat, beli uang kebutuhan sehari-hari 4 juta, 5 juta, masih sisa 50 juta. 50 juta dengan uang 50 juta saya bisa nginjilin orang. Si Rudi sisa 4.000, dia mau nginjilin apa? Masa mau nginjilin bulu ketek? Aduh, ini Bang Luga ini ngatain Bang Rudi, beraninya bilangnya nggak ada. Kenapa? Orang nggak ada jangan diomongin. Bang Luga ini masa kayak perempuan, mana ada. Panggil Bang Rudi ke sini, Bang. Baru itu impas, gimana dong? Orang yang tidak begini, kan persembahan khusus saya ada, Rudi juga ada. Berarti misalnya dari 100 jemaat 4 juta lah, sama kan? Karena punya persembahan khusus. Bedanya saya dengan Rudi tidak punya persepuluhan. Nah, Rudi cuma punya persembahan khusus. Nah, saya persembahan khususnya 4 juta, Rudi 4 juta. Karena saya pakai perpuluhan. Dari 100 jemaat, katakanlah 1 jemaat punya gaji 5 juta. 5 juta dipotong 1/10, 500.000 kali 100 berapa? Kan 50 juta. Jadi saya plus 50 juta plus 4 juta, jadi 54 juta. Dari 50 juta, saya bebas nginjilin orang. Halo bro, datang dong ke gereja. Nah, kita mau nginjilin orang, bikin acara debat, ada dana. Ada dana. Kalau cuma sisa 200.000, mau nginjilin dia nggak bisa, makanya dijarang live. Karena dana bagaimanapun menginjili, berdakwah itu butuh duit. Tapi kalau mau dakwanya cuma main jum-juman, ya yang paling yang bertobat 20 orang. Tapi kalau dakwahnya melalui TV, melalui stadion-stadion, melalui event-event akbar, itu yang murtad banyak. Tergantung pendanaan. Abang nih pede banget. Loh, sekarang begini, percaya nggak kalau dakwah itu butuh dana? Percaya nggak? Bagaimanapun itu dakwah, kayaknya Bang Luga ini nggak butuh dana. Orang kalau diinjilin dibawa ke laut, mandiin tengah laut, jangan sampai tenggelam, bahaya tuh Bang. Itu butuh dana. Coba tanyakan ke Pak Kang Lip, dipandu Kang Lip. Enggak, maksudnya tadi ingin kembali ke Bang Luga mengenai masalah zakat atau perpuluhan dari versi Islam keterangannya. Tapi kalau masih mau kembali ke topik itu, cuma boleh. Kalau masih ini dilanjut. Boleh, silakan. Gini, kan kita kan sama, kalau bahasa sehari-harinya nabung lah ya, nabung. Kalau bahasa sehari-harinya, tapi kalau bahasa firman Tuhannya kan persepuluh. Di saat kita memberikan persen dalam Muslim dibanding orang Kristen 10%, tabungannya orang Kristen lebih banyak karena mereka memberi lebih banyak 10%. 2,5% dalam bentuk 10. Apa, Bang? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana lah, ya kan? Jadi, bukan hasil bumi, bukan? Iya, ya ampun, masih debatnya jadul. Dulu itu kan bukan jadul. Itu nggak perlu saya jelasin ya, butuh buang waktu aja. Dulu kan orang mungkin karena banyak petani, ya Tuhan tentunya lebih simpel ya, bawa hasil tanaman. Kalau ada misalnya keuangan juga udah ada perban, ada jadi zaman, orang nggak perlu bawa sani, dengan itu juga cukup gitu. Sekarang kan kita hidup di akhir zaman.
Jangan kita kembali ke 20.000 tahun yang lalu. Kita sudah melewati itu, jadi kita kembali lagi. Jadi sama aja. Arti secara rohaninya pasang kamu, ya. Gimana dia penting? Karena kalau dia seorang raja, bagaimana dia nggak punya kebun dan memberikan secara uang. Gitu. Jadi dengan kita memberikan 10, kita menabung banyak, korban lebih banyak. Iya, sayang sekali sinyalnya Bang Luga. Sinyalnya ngerebek-rebek, sayang sekali ya. Maksud saya gini loh Bang Luga. Kalau di versi Anda kan mengatakan bahwa perpuluhan zaman dulu menggunakan hasil bumi. Iya oke gitu kan. Silahkan gitu. Lalu kalau kita coba ya, kita sama-sama dari versi keyakinan ya. Misal saya dari Muslim gitu. Justru di Islam itu lebih kaya dan lebih jelas dan lebih tegas dan lebih logis bagaimana membagi posisi masalah zakat ini. Ada nggak sih zakat yang dikeluarkan 1/10? Ada. Apa itu? Memang hasil tanaman. Nah, kalau di versi Bang Luga itu dipukul rata kan. Orang bekerja hasil ya diambil 1/10-nya gitu. Kalau kita enggak gitu. Nah, itu penjelasannya logis nanti. Misal begini, ada nggak ya? Ini saya share screen ya. Itulah kenapa syariat itu disempurnakan oleh Islam. Ini saya coba share screen ya, karena hadisnya udah ketemu. Ini di kitab saya gini. Oke. Dengerin dulu nggak apa-apa kan Bang Luga sambil perbaiki sinyalnya ya. Iya, kadang-kadang tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisian air dari tanah zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia zakatnya 1/10. Riwayat Bukhari menurut riwayat Abu Daud, bila tanaman ya Baal, tanaman yang menyerap air dari tanah zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya setengah dari 1/10. Artinya gini, kalau kita punya tanaman nih zakatnya kan. Nah, kalau memang itu tidak, misalkan kalau di Indonesia itu umpamanya musim kemarau, musim panas atau apa, sehingga apa? Menggunakan tenaga tambahan atau menggunakan mesin pompa air sedot biasanya dari kali atau apa. Nah, itu dengan biaya tambahan maka zakatnya boleh setengahnya. Ini dari hasil tanaman loh ya. Kita kalau masalah dari tanpa ada hasil kerja keras itu, langsung Allah turunkan air hujan, bagaimana pengaliran air itu tidak dengan susah payah, maka zakatnya 1/10. Itulah adilnya Tuhan. Kenapa zakatnya lebih besar? Mari kita buktikan. Karena apa? Yang bekerja itu Tuhan. Gitu loh. Allah yang bekerja. Kenapa? Kita itu cuma menanam. Oke? Kita tanam itu buah-buahan atau apapun itu ya. Padi, kalau di Indonesia itu padi kita tanam. Setelah itu yang bekerja Tuhan. Yang menumbuhkan sampai dia berbuah gitu kan. Yang menciptakan kamu juga Tuhan, dihitung aja tuh ya sekalian. Ini logisnya loh bro. Ini logisnya gitu loh saya bilang. Nanti gantian ya. Makanya dikeluarkan zakatnya 1/10 gitu. Nah, beda dengan kita zakat mal, zakat harta yang kita kerja. Kita kan seharian kerja nih. Sorry noise. Misal Bang Luga kerja di saya sebagai manajer, Bang Luga sebagai bawahan saya kerja, karena sekalian kerja. Maka hasil dari kerja itu ketika dia menisab dari masalah itu dia zakatnya 2,5%. Karena apa? Yang full banyak bekerja Bang Luga, makanya zakatnya lebih kecil. Kalau ada pertanian dan sambil kerja itu zakatnya seperti itu. Maka kami lebih lengkap, lebih kaya nggak? Ya lebih kaya dong secara ininya. Dan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri atau itu, tapi untuk umat, kesejahteraan. Zakat itu untuk kemaslahatan umat. Ini yang logis bro, ajaran itu. Lanjut. Jadi gini ya. Kamu kan sibuk mensejahterakan umat. Tetapi di dalam Alkitab nomor 1 mensejahterakan Tuhannya nomor 1. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kita jangan sibuk mengurus orang miskin, sehingga kita lupa mengurus kerohaniannya orang miskin. Yang perlu kita perhatikan ada rohanian orang miskin daripada perut dari orang miskin. Ya. Memperhatikan kerohanian miskin berbicara tentang penginjilan. Berbicara tentang pembangunan gereja. Karena itu rohaninya yang dipelihara. Lebih penting memelihara rohanian daripada memelihara perut. Ya, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar. Faktanya, orang-orang Kristen, Protestan, gereja-gereja yang tidak membayar perpuluhan, selalu mengeluh, selalu iri.
Karena dilihatnya para pendeta-pendeta naik Alphard, naik mobil-mobil mahal, sementara mereka naik sepeda aja susah. Bahkan ada yang enggak, bahkan ada yang makan aja susah, seperti Roma-Roma Katolik harus dianterin namanya. Ya, mereka mah lu percaya mencuri uang Tuhan. Padahal Tuhan udah ngomong sama mereka supaya diberkati bayarlah persepuluhan. Ya, di dalam Muslim itu yang saya dengar selama ini dan yang pernah mereka lakukan itu bukan persepuluhan. Ya, mereka membayar zakat seperti Ustadz Yusuf Mansur, sedekah, bukan persepuluhan. Kalaupun kau ajarin ya kau ajarin lah, gitu. Tapi yang nyatanya sehari-hari bukan persepuluhan yang dilakukan. Saya kan tiap hari ngeliat orang Ustadz lah. Yang diajarin adalah bentar sabar. Walaupun itu kau bilang itu persepuluhan, tapi kan masih ada embel-embelnya. Oh, kalau kerja tani 10, kalau kerja ini nggak perlu 10. Itu kan pusing kita mengebedainya. Jadi intinya terbukti daftar pendeta 10 pendeta di dunia itu masuk majalah Forbes karena udah kekayaannya udah luar biasa. Belum pernah pendeta Protestan masuk majalah Forbes. Belum pernah seorang Ustadz Kiai masuk majalah Forbes. Tetapi kalau pendeta karismatik itu selalu masuk majalah Forbes. Daftar 10 pendeta terkaya di dunia. Kenapa mereka masuk majalah Forbes? Satu, jemaat mereka terlalu banyak. Seperti David Oyedepo, sekali ibadah 50.000, sekali ibadah 100.000. Apa yang membuat pendeta ini bisa jemaatnya bisa banyak? Ada daya tariknya. Nah, biasanya orang kan mau berjemaat kan lihat daya tariknya. Apa kelebihannya? Kelebihannya bikin mujizat. Mendoakan orang buta sembuh, mendoakan orang sakit sembuh. Nah, ada pendeta yang nggak bisa bikin mujizat, khotbah menang congor, becongor gitu. Jadi orang nggak tertarik, iya kan? Lo becongor ya gue juga jago becongor, kata jemaatnya. Tapi kalau mujizat nggak semua orang bisa. Jadi mujizat ini nggak boleh gitu lah Bang, sesama pendeta jangan digituin lah. Iya, tapi ya enak lah. Ya dia main dulu. Pasti kalau mau nerusin nggak apa-apa sih, saya cuma ngingetin aja. Tadi iya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang iya, bentar lagi nggak apa-apa. Maka aku diam dulu. Nanti pendeta tersinggung itu. Luka biarin aja deh. Nanti yang marah Pak Butar paling. Ya. Makanya salah satu yang membuat orang tertarik berjemaat itu adalah mujizat. Contoh, dia udah sakit puluhan tahun, duitnya udah habis miliaran berobat. Tiba-tiba didoain sembuh, kan untung dia. Untung miliaran daripada dia kalau ngikutin dokter sana dokter sini udah bisa habis 10 rumah cuma pengobatan. Nah, berarti kan kuasa itu di dalam kuasa ada kekayaan. Di dalam kuasa ada uang. Nah, kuasa dan mujizat inilah yang membuat gereja karismatik makin lama makin kaya dan semakin kaya dan terlalu amat sangat kaya. Kembali kepada jemaatnya. Jemaatnya juga makin gila kekayaannya. 100 daftar orang terkaya di dunia atau di Indonesia, itu rata-rata semua orang karismatik. Kenapa saya katakan, saya udah ketemu Nani Wijaya yang punya Sinar Mas, orang terkaya nomor 2. Proposal saya pertama dengan debat dengan Ustadz Moko Ginta saya pada Bu Nani itu kekayaannya hampir 200 triliun. Bu, saya mau debat dengan Moko Ginta. Kaluga, ini nanti terjadi. Itu yang saya temuin. Ibu Betty Glael saya kasih DVD saya. Aduh kok kamu berani banget. Itu kekayaannya 3-4 triliun. Nah, kenapa mereka bisa kaya? Ya, mereka juga memberikan persepuluhan. Mereka memberi banyak, ya Tuhan juga ngasih banyak. Lu ngasih seiprit, ya Tuhan ngasih seiprit. Kan apa yang kau tabur? Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Nah, makanya kalau disuruh ngasih perpuluhan, kasih. Ya, jangan nggak kasih. Nanti giliran lo udah miskin, nangis-nangis. Ya, silakan. Aduh, tapi itulah Pak Ranap, silakan Pak Ranap. Iya, pendeta-pendeta Indonesia itu kan banyak yang kaya ya.
Ya, terus Ya, enggak yang itu kan misalnya mati. KK-nya itu kan enggak umpamanya di sini. Kalau kami di Belgia, kalau gereja itu berpuluhan bukan untuk pendeta. Kalau kami panggil pendeta dari Belanda, cukup dikasih ongkosnya aja. Kalau dari dari Belanda ke Belgia cuma dikasih 150. Itu bukan persembahan gitu. Tapi kalau di dalam Belgia dikasih 75. Kalau persembahan itu masuk kasih. Jadi kalau ada yang bantuan ke Indonesia anak piatu itu baru diserahkan. Makanya di pendeta Indonesia itu banyak kaya-kaya. Bagaimana caranya itu orang itu? Kalau di Belgia ini lain kalau gerejanya. Ini Pak, Kalau begini Pak. Bapak Pak siapa namanya Pak Sidabutar? Iya. Sidabutar. Bapak tidak menginginkan penginjil Bapak kaya. Bapak cuma ingin 70.000 ongkos pulang pergi dari Blok M ke Bandung 100.000. Bapak nggak kasih uang makannya, ya kan? Karena Bapak orang pelit. Nah, pada waktu Bapak membuat penginjil Bapak orang pelit, akhirnya penginjil itu cuma menangkan 1 dalam setahun, ya. Karena dia tidak memenangkan jiwa, akhirnya orang-orang yang tidak percaya, Bapaklah jadi sasaran kekerasannya. Dipukulin Bapak, diinjak-injak Bapak, dinistalah Bapak. Lalu Bapak nangis kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya dipukulin? Iya karena kau nggak nginjil. Loh. Karena kau pun tidak mau mendanai penginjil. Kau lebih suka penginjilmu jadi orang gembel. Di saat penginjilmu gembel, nggak ada yang bisa diminjilin sama dia. Pada saat nggak ada diinjilin sama dia, kau yang kena imbasnya. Tiba kau dibunuh. Kenapa kau dibunuh? Ya karena yang membunuh itu nggak pernah diinjilin. Kau yang rugi. Anakmu dipukulin. Kenapa anakmu dipukulin? Karena dia nggak pernah diinjilin. Jadi sebenarnya kalau kau pelit sama penginjil, sebenarnya kau pelit sama diri kau. Penginjil itu wakilnya Tuhan. Jadi jahatnya kau kalau kau tidak pernah mau memberkati para penginjil. Betapa jahatnya kau. Tapi kau giliran kau beli mobil, ngeredit motor, ngeredit mobil, beli handphone mahal, kau bisa. Buat diri kau, kau berani keluar duit. Tapi buat penginjil kau peliknya minta ampun. Dan hukuman bagi kau itu hukumannya di lautan api. Jadi jangan engkau terlalu pelit sama penginjil. Saya bukan pelit, tapi kan bukan harus kan? Bukan harus. Dengerin ya, sedikit lagi aja. Ya sedikit lagi Pak, gini. Kalau saya konglomerat, ya, saya ngeliat penginjil miskin, saya kasih 5 triliun. Biarin dia kaya. Karena kalau dia kaya, dia akan pakai itu untuk menyelamatkan orang. Jangan kita biarkan penginjil kita miskin, nanti dia gak bisa menyelamatkan orang. Kau sebagai pengusaha kan kau gak bisa nginjil, kau cuma bisa dagang. Kalau kau gak mengetahui dirimu tidak bisa nginjil, kau cuma bisa dagang, daganganmu kau benanai para penginjil supaya mereka banyak memurtadkan orang. Gitu prinsipnya. Jadi jangan kau lihat penginjil kaya iri. Nanti kau yang nomor 1 di lautan api. Oke, silakan. Baik, Pak Lugas, sebentar ya, gantian. Silakan Pak Ranap dulu atau mau Pak Ranap membenarkan dari Islam, Pak Ranap? Pemaparan dari Islam. Iya, tapi nggak tahu bagaimana kalau Islam bagaimana itu ada juga. Boleh. Mungkin Pak Lip, silakan Pak Lip. Bagaimana Islam bersikap terhadap harta umat dan bagaimana harta umat dipergunakan untuk kemaslahatan. Silakan Pak Lip. Ya, oke, makasih. Makanya tapi, tadi Bang Lugas. Kan ini kan perpuluhan kan kalau kita bukan harus, itu kan bukan harus. Kalau kita ada macam persembahan itu. Kalau kita ada, kalau nggak ada, masa kita mau kasih? Betul Pak Ranap. Kalau di Islam itu kan logis ya. Ketika dia tidak mampu, berarti dia sebagai penerima zakat gitu loh. Ketika dia orang mampu, dia sebagai memberi zakat. Namanya kan kalau dia orang tidak mampu sebagai mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat. Itu kalau ada di Islam itu orang yang tidak mampu gitu. Kalau dia orang mampu sesuai dengan standar kadarnya,
perhitungannya, maka dia wajib mengeluarkan hartanya. Hartanya itu Iya, iya, dikeluarkan iya. bukan untuk sebagai pendakwah, bukan, gitu kan. Tetapi dikumpulkan di Badan Amil Zakat, atau di Islam itu di Laziyah, Lembaga Amil Zakat Nasional itu ada, atau beberapa ini yang mengatur. Nah, di situ nanti dibagikan kepada masyarakat, kepada umat gitu loh. Orang yang membutuhkan mustahiknya, bukan untuk memperkaya pendakwahnya gitu. Kalau masalah sedekah berarti iya. beda Ya, lagi. berarti sama dong, Iya. Kristen sama Islam. Cuman tadi Bang Luga bilang untuk memperkaya pendetanya, kalau enggak nanti kau dilempar ke lautan api. Cuman tahu tadi dengar nggak omongan aku sih? Iya, selesaikan dulu. Tadi omongan aku. Gantian Kang, dong. Boleh gitu. Jangan marah. Omongan aku tadi nggak ada yang kayak gitu. Ya nanti di ini gantian dulu. Ganti lu biar umat Islam menjelaskan. Tenang aja. Ya, jangan paling dilanjut. Ya, lalu bagaimana dengan sedekah yang di luar ketentuan zakat? Ya, itu tidak dibatasin. Silakan orang kaya mau sedekah berapa miliar atau berapa triliun, silakan, tidak dibatasi. Itu memang keikhlasan dia. Dia semakin banyak bersedekah, pada hakikatnya dia akan semakin kaya, karena Allah langsung mengembalikan. Di Al-Quran ada ayatnya. Sedekah 1 dibalas dengan 10. Setiap 10 itu ada cabangnya 10 lagi kan, sampai begitu banyaknya gitu loh. Itulah di Islam. Kalau zakat memang yang wajib itu ketika dia mampu, ketika dia nisab namanya, atau memenuhi standar mengeluarkan zakat. Kalau dia belum sanggup, makanya disitulah Islam itu memberantas kefakiran gitu. Karena apa? Fakir itu mendekati kepada kekufuran. Makanya jangan dibiarkan orang-orang kita itu dalam keadaan fakir. Karena kalau sudah fakir, berpikirnya lain, bisa mencuri, bisa apa gitu kan. Makanya ketika ada yang fakir, maka tugas kita adalah bagaimana memberantas kefakiran itu. Salah satunya melalui dana zakat itu. Makanya zakat itu untuk kemakmuran umat, termasuk nanti ya pada zaman turunnya Nabi Isa nanti datang kedua kalinya ke bumi ini, akan memakmurkan ya, semesta ini dimakmurkan, sehingga pada waktu itu tidak ada lagi orang yang akan menerima zakat, saking makmurnya. Orang-orang itu nggak ada yang miskin lagi, sampai bingung ini mengeluarkan harta untuk zakat ini kemana lagi ini gitu. Kenapa? Orang-orang itu semua sudah kaya, sudah cukup, nggak ada lagi mustahik zakat gitu loh. Nah itu kalau di Islam, makanya nanti Imam Mahdi beserta Nabi Isa alaihissalam ya nanti makmur semua gitu. Karena apa? Syariat ditegakkan, aturan ditegakkan bahwa orang kaya mengeluarkan zakatnya, sehingga nanti sampai masanya bahwa semua manusia itu sejahtera gitu loh. Tidak ada lagi yang menerima zakat. Itu indahnya di Islam. Terima kasih. Oke. Saya tadi kan ingin meluruskan sedikit ya. Jangan ada jemaat syirik kalau pendetanya atau penginjilnya kaya. Karena tadi saya lihat pas Dabutar, kalau di gereja saya itu cuma 50.000 tuh buat ongkosnya aja tuh. Penginjil, pendeta itu hamba Tuhan. Kau bukan hamba Tuhan, kau hamba manusia. Dengerin dulu. Ya, supaya kita tahu diri. Lai. Aku panggil Lai nih. Ya. Jadi kita juga harus tahu diri, Pak. Penginjil, pendeta itu hamba Tuhan. Sama seperti zaman dulu Musa. Banyak yang sirik sama Musa. Siapa kau ngatur-ngatur saya, kau ngangkat diri kau nabi. Yang menghina Musa itu bumi terbelah masuk ke dalam tanah. Nah, Bapak berada di situ. Jangan mengusik orang yang kuurapi, kata Tuhan. Tapi kalau pendeta memperkaya diri, jangan kita kasih persembahan kepada para penginjil yang betul berjuang di garis keras, di garis depan, yang benar memberitakan Injil, sungguh-sungguh memberitakan. Itu yang perlu kita danain. Kalau saya sebagai pengusaha, jangankan sebagai pengusaha, sebagai penginjil pun saya pun bisa jadi donatur. Saya melihat mana nih penginjil yang aktif, yang hebat-hebat, saya danain. Ya, walaupun saya bukan pengusaha, tapi justru sebagai penginjil pun kalau saya lagi megang duit besar, saya danain itu para penginjil-penginjil itu. Saya nggak pengen penginjil, ongkosnya aja lah. Jangan kasih besar. Mati nanti kau dibunuh sama Tuhan. Kalau dia berjuang di garis depan sama Tuhan,
wajib kau mendanai dia dengan segenap hatimu. Tuhan mengatakan beri yang terbaik. Abraham itu memberi yang terbaik, anaknya yang tunggal dikasih buat Tuhan. Jadi kalau sama hamba Tuhan, pilih hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan Injil, danai dia habis-habisan. Dengan engkau mendanai habis-habisan, Tuhan pun akan memberkati kau habis-habisan. Tapi kalau kau punya prinsip, kalau ada pendeta penginjil saya cuma kasih ongkosnya, sama Tuhan juga akan memperlakukan kau seperti itu. Ongkos kau aja yang dikasih. Mobil rumah ditarik semua sama Tuhan. Nah makanya jangan kau picik. Kalau ada pendeta kaya, kita lihat apa yang diperbuat untuk Tuhan. Reinhard Bonnke masuk daftar penginjil terkaya di dunia. Apa yang dia buat? 70 juta Muslim di Afrika sudah dipertobatkan sama dia. Ada hasilnya. Jadi kalau dia kaya, wajar. Jangan kau sirik. Ntar kau malah nyama Tuhan. Jangan. Ya. Jadi kalau dia sungguh-sungguh mengatakan Injil, seluruh konglomerat dan tapi kalau pendeta hanya untuk memikirkan dirinya, stop. Cari pendeta lain. Lebih sungguh-sungguh. Itu yang aku apa itu. Ya macam tidak kemarin semua aku boleh. Ya, hanya untuk dirinya. Tidak semua. Jadi jangan sama rata. Tapi kalau Ya, memang boleh aku tanya uang, sama ya Pak jangan. Mau pindah gereja. Oke. Nanti mungkin lebih lengkapnya ini ada Bang Juma ya, sudah raisen. Saya singkat aja ya, bahwa tadi Pak Ranap memberikan sedekah lah ya kepada seseorang yang kebetulan beliau Muslim gitu. Dalam pandangan Islam begini, sifat rahman Allah ya, ketika seseorang melakukan kebaikan di muka bumi, Allah balaskan kebaikannya itu di dunia gitu kan. Kebaikan itu dia rasakan di dunia. Itu sifat rahman adilnya Allah gitu. Nah, memang kalau di dalam Islam konteksnya tidak ada balasannya nanti di akhirat, cukup balasannya di dunia saja. Misal Pak Ranap memberikan 1 juta atau 1 miliar kepada saya, tiba-tiba nggak lama nanti Pak Ranap juga mendapat lagi harta lebih banyak lagi kan gitu. Iya, itu masalah, makanya karena memang Tuhan itu maha pengasih di dunia, tapi konteksnya untuk di dunia ya, bukan di akhirat, karena akhirat itu perhitungannya sudah berbeda lagi. Bagaimana Allah itu adilnya Ar-Rahim namanya, yang merasakan kasih sayangnya Allah nanti di akhirat itu berbeda hanya orang-orang yang beriman. Mungkin gitu. Nanti dipertegas, silakan Bang Juma, udah raisen. Baik, silakan Ai Juma mungkin akan lebih menegaskan, silakan Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Juma. Sahabat-sahabat. Iya Bang, salam kenal Bang, makasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai berbicara mengenai zakat. Al-Quran itu umat Islam pahami adalah sebuah kitab suci yang menjadi panduan yang memang dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Berbicara kaitannya dengan seluruh umat manusia, berarti unsur perintah yang ada di dalamnya adalah mengikat seluruh manusia. Makanya ketika dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ya. Wa ma tuqaddimu la nafsikum wa li anfusikum min khairi. Nah, di situ diterangkan, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini ada perintah. Perintah zakat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sehingga zakat ini itu adalah untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, tapi umat. Dalam hal ini nanti Islamnya ini yang menerima zakat itu diatur kemudian. Nah, jadi saya katakan zakat itu adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia yang mengikat diri terhadap akidah Islam. Siapapun dia. Kalau kita berbicara mengenai perpuluhan, beda lagi. Perpuluhan ini adalah ajaran Bani Israel yang hanya mengikat Bani Lewi. Kita dalam hal ini sebagai kristolog itu nggak pernah kemudian membaca data
perjanjian lama bahwa perpuluhan itu diperuntukkan untuk siapa saja. Kalau sudah dia katakan imam, dikatakan pendeta, dikatakan pastor, maka dia menerima perpuluhan. Saya nggak punya data dan saya nggak menemukan data itu di perjanjian lama. Nah, bilangan 18 nomor 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai pemilik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi hanya mereka yang memiliki kemah pertemuan, bait suci, sinagoge, dan berasal dari suku Lewi, di mana mereka dikhususkan kemudian untuk memang jatahnya dia karena mengurus umat Israel, bangsa Israel dari ke-11 suku, maka mereka diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menerima persembahan dari ke-11 suku lain kepada suku Lewi. Nah, yang rancu kemudian adalah ketika kemudian dikatakan di dalam pengajaran Paulus, dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat bersama dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya itu dibatalkan. Karena Yesus telah meninggal di atas tiang salib. Dibatalkan semua. Jadi kalau misalnya perpuluhan yang tadinya hanya untuk bangsa Lewi, suku Lewi, dan kemudian Paulus datang menghapuskan semua dengan matinya Yesus, saya lucu kemudian ketika masih ada perpuluhan di gereja. Karena perpuluhan itu pertama hanya untuk bangsa Lewi, kedua Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus maka segala ketentuan di dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Kenapa masih ada yang istilah perpuluhan di gereja? Apalagi tadi Bang Luga mengatakan, Pak boleh kalau tidak bayar perpuluhan. Yang diberi perpuluhan itu bangsa Lewi yang mengurus bangsa yang berkulub, yang tidak berkulub, mereka yang bersunat, yang melaksanakan hukum Taurat, yang sibuk kemudian mengajarkan ajaran hukum Torah ya kepada ke-11 murid, ke-11 suku yang merupakan haknya mereka suku Lewi ini untuk menerima perpuluhan. Itu dalil itu. Imamat 27 menceritakan, Bilangan 18 menceritakan, kemudian Bilangan 31 juga menceritakan, Maleakhi 3 juga menceritakan. Jadi kita nggak boleh kemudian menutup mata bahwa ada oknum di luar suku Lewi yang menerima perpuluhan. Nggak ada dasarnya itu. Ya, cuman hal ini tidak semua orang bisa untuk mengungkapkan. Karena ya tahulah teman-teman kita pendeta di Indonesia ini kita tahu. Mereka dari perpuluhan itu kemudian mereka mengajak orang-orang menyembah kepada Yesus. Kan begitu ya. Maleakhi 3 nomor 10 itu jelas sekali itu. Bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ini dikhususkan kepada siapa? Suku Lewi, Pak. Suku Lewi. Sementara kita ini bukan suku Lewi. Bilangan 18 nomor 2, suruhlah juga saudara-saudaramu, bahkan suku Lewi sendiri, dikatakan yang dekat kepada Allah, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ya ada di depan kemah Tuhan. Jadi harusnya kita jujur mengakui bahwa memang persembahan perpuluhan itu dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi sebagai pemilik pusaka perpuluhan. Bukan kepada kita yang orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Toraja, bukan. Itu kalau kita mau jujur. Ya, kembali kepada Al-Quran, perintah bayar zakat itu adalah kewajiban umat Islam, itu juga sekali setahun. Bukan setiap bulan kayak perpuluhan ini. Saya kira begitu sekedar tambahan. Kalau ada yang mau sanggah, pendeta saudara Luga, silakan. Kasih. Tapi itu kan Pak, perpuluhan kan dibilang kalau perpuluhan itu kan hasil kerja. Namanya kalau saya nggak kasih kan nggak apa-apa kan. Kalau bagaimana kalau menurut di Islam? Iya sama Bang. Yang bayar zakat itu yang bisa bayar zakat. Karena kenapa? Ada juga bagian-bagian orang yang justru menerima zakat. Mereka yang tidak mampu. Mereka yang kemudian janda-janda tua yang tidak memiliki harta. Fakir miskin, anak yatim piatu.
Mereka nggak wajib kemudian bayar zakat. Mereka justru menerima zakat. Tapi kalau kemudian berbicara mengenai perpuluhan, suku Lewi itu wajib diberikan. Itu dalil. Nah, kalau di luar suku Lewi tidak ada dalilnya menerima perpuluhan, nggak ada. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun ada dalilnya bahwa di luar kemudian suku Lewi itu boleh menerima perpuluhan, tapi kita melihat lagi dasar pijakan yang disebut perpuluhan itu bersumber dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sudah dibatalkan beserta semua ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya berdasarkan ajaran Paulus, Efesus 2 nomor 15. Jadi nggak boleh lagi ada perpuluhan itu. Kalau sekedar nyumbang, sekedar memberikan sedekah, memberikan ala kadarnya, ya mungkin boleh saja, boleh saja. Tapi jangan mengatasnamakan perpuluhan, karena perpuluhan itu nggak kena dengan kita orang Indonesia, karena kita bukan Israel, bukan Bani Israel. Saya dulu ada pengalaman ya, ada salah satu sapam saya gitu, selalu saya tanyai, kamu dinas kok kayak mau pergi sekolah? Aku bilang, tiap hari kau bawa buku, tiap hari kau bawa buku, apanya gunanya itu kebawa itu Pak Simon, aku bilang, oh, anu nih Pak, kebetulan di gereja saya yang catat perpuluhannya jemaat, maksudnya, oh banyak orang Israel semua rupanya di tempat kamu. Tidak Pak, ada yang dari ini, ada dari, loh kenapa bayar perpuluhan? Nah itu dia Pak, lah kamu juga bayar perpuluhan? Kata saya kan, kamu juga bayar perpuluhan? Iya Pak, perpuluhan maksudnya gimana sih? 10% Pak dari gaji saya. Wih, banyak kali gue bilang. Jadi gajimu cuma sekian, kau potong 10% untuk apa itu? Dibilangnya, wallahu alam kata dia. Dia bilang wallahu alam, tapi yang jelas kami setor untuk untuk di tempat ibadah kami. Nah itu tiap bulan rupanya. Akhirnya waktu itu saya jelaskan, ini dalilnya. Bilang 18 dikhususkan. Ada kata penghususan di situ. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi. Nah coba. Jadi kalau bukan orang Lewi, ya sumbangan biasanya itu bukan perpuluhan namanya Bang. Makasih. Mungkin ada bantahan dari saudaraku Luga yang ganteng, ya kembarannya sang debater Rudi Yohanes. Bang Luga mana rupanya? Silakan Bang Luga, ada yang perlu dibantah? Bang Luga udah pergi, sinyalnya Oh, rusak katanya. gimana sih? Marah dia kalau Coba. bahas perpuluhan dengan saya, marah. Coba saya minta ke sini lagi ya. Ya bukannya marah sama aku enggak? Enggak. Dulu pernah saya sampaikan ke dia, mana dalilnya Bang Luga? Teman-teman kita yang di gereja itu wajib serahkan perpuluhan ke kamu, mana dalilnya? Gak bisa dia tunjukkan. Ya, pernah dia bilang gini, ada Abang Suma di Lukas 11 nomor 42, kubacakanlah dia. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ya, dari selasi, dari sayuran dan lain-lain. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah itu perintahnya. Aku bilang orang Farisi yang dikecam di situ di Lukas 11 nomor 42 itu. Sebab kamu membayar perpuluhan. Nah, orang Farisi membayar perpuluhan wajar. Farisi itu bagian daripada jemaat Israel. Mereka membayar perpuluhan kepada siapa? Ke suku Lewi, ku bilang. Baca Maleakhi 3 nomor 10. Itu khusus untuk suku Lewi. Ku bilang gitu sama dia kan waktu itu. Abang Suma ada-ada aja ngarang. Terus ku bilang gini. Di Lukas 11 nomor 42 itu dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya, kalau perpuluhan itu di gereja masih dilakukan, maka lakukan juga sunat massal di gereja. Jangan yang perpuluhan aja ya diambil, sunatnya dibuang, nggak boleh karena itu dalilnya di dalam Lukas 11 nomor 42 gitu. Nah, makanya Bang Luga pas saya masuk bahas perpuluhan larinya dia. Takut dia didengar lagi nanti. Wah Bang Suma ulang lagi yang dulu. Bisa-bisa saya nggak ada bayar, didapat perpuluhan lagi nanti, kata dia itu. Ya nggak apa-apa lah, tetap aja terima uang dari jemaat. Ungkapan terima kasih lah namanya.
apakah di dalam Islam itu sedekah, infak atau apa. Tapi janganlah perpuluhan, nanti ditertawakan sama orang Yahudi. Enak kali lah bapak-bapak gereja, pastor ini masih terima perpuluhan. Sementara sunat nggak boleh. Jangan sunat, makan babi masih jalan. Perpuluhan masih dimakannya juga. Tapi kalau disuruh yang lain, oh kami nggak terikat lagi dengan hukum Taurat. Itu untuk Yahudi. Tapi perpuluhan, nggak, kalau kecuali perpuluhan. Karena di situ ada fulus. Ya nggak boleh kayak begitulah. Nanti orang berpikir agama kita ini agama bisnis. Giliran ada yang fulus masih langgeng. Yang tidak ada fulus ditebus di tiang salib. Marahlah Luga sama saya waktu itu. Udahlah kau Bang Suma, janganlah kau bahas-bahas lagi perpuluhan sama aku. Malas aku lihat kau, kata dia. Nah inilah dia lari. Padahal kita mau bicara baik-baiknya. Baik, ini Ai mungkin saya perkenalkan dengan Pak Ranap. Aina udah kenal Bang ya dengan Pak Ranap ya? Belum. Makanya tadi salam kenal, gue bilang. Salam kenal Bang. Baik.